Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, sapa kiri kanannya, aku bahagia ada di sampingmu. Yuk, suami-suami yang duduk di istrinya, Mah aku happy ada di sebelahmu. Karena aku merasa bahwa aku tidak berjalan sendiri. Ya, ada teman-teman yang di sebelah, aku bahagia ada di sebelahmu. Itu artinya aku tidak sendiri dan kau juga tidak sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini temanya adalah living by the power, by His power. Living by His power, tinggal dalam kuasanya. Tapi kita kan konteksnya lebih kecil lagi karena His power itu bicara sangat besar. Tapi bagaimana kita memperkatakan firman. Katakan kiri kanannya, memperkatakan firman. Seberapa dahsyat firman? Pertanyaan besarnya, seberapa dahsyat firman itu? Sehingga kita harus memperkatakannya, menyampaikannya. Bukan saja kepada orang lain, tetapi kepada diri kita. Kalau kita membaca kebenaran dalam ayat hari ini, Kejadian pasal 1 ayat 3. Yuk kita buka. Kejadian pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa berfirmanlah Allah. Sekali lagi saya katakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu, and then, terang itu jadi. Ada dua realitas, ada dua fakta, katakan kiri kanannya dua fakta. Fakta pertama adalah ketika firman itu belum dinyatakan. Ketika firman itu belum dinyatakan. Realitas kedua, ketika and then, lalu dinyatakan, maka dapatlah realitas kedua. Sampai di sini bisa menangkap? Ada realitas before, sebelum firman itu dinyatakan, ada realitas after atau then. Kalau kita membaca kebenaran firman di Kejadian pasal 1 ayat 3, ayat 2, ayat 3, maka kita tidak bisa lepas dalam konteks ayat 1 dan ayat 2. Tapi saya persempit. Ayat 2 menggambarkan sebuah realitas, sebuah kenyataan, di mana firman Tuhan belum dinyatakan. Sekali lagi, Kejadian pasal 1 ayat 2 menyatakan ketika firman itu belum dinyatakan, belum disampaikan, ketika firman itu belum ada. Kejadian pasal 2 menyampaikan, Kejadian pasal 1 ayat 2 menyampaikan sebuah 3 kenyataan. Bahwa bumi atau semesta itu, kata firman Tuhan katakan bahwa bumi belum berbentuk. Ada amin? Ayat 2 mengatakan demikian. Dalam bahasa Inggrisnya formless, tidak ada bentuknya. Yang kedua dikatakan bahwa bumi itu kosong, void, empty bahasa Inggris dalam versi bahasa Inggris. Tidak, sesuatu yang kosong. Lebih tepatnya hampa. Dan kemudian dikatakan di ayat 2, bumi itu gelap gulita atau the darkness. Jadi sesuatu yang tidak ada bentuk, sesuatu yang kosong, dan sesuatu yang gelap gulita. Bagaimana cara membayangkannya? Ya gelapkan aja tempat ini. Tidak ada bentuk, kosong, hampa, dan gelap gulita. Ini bukan menggambarkan kondisi fisiknya saja, tapi ini merupakan sebuah metafora. Menggambarkan bahwa segala sesuatu ketika firman itu belum dinyatakan, maka sesuatu itu belum terbentuk. Formless. Ketika firman itu belum tinggal dan tetap,
dan dinyatakan, maka sesuatu apapun bentuknya dia akan emptiness, kosong. Ketika firman itu tidak diintroduce, dimasukkan, atau disuntikkan, atau didatangkan, maka segala sesuatu itu darkness. Ada amin? Metafora apa yang disampaikan oleh Kejadian pasal 1 ayat 2? Ini bukan cerita kejadian saja, tapi menggambarkan ketika firman, yaitu Kristus Yesus, dalam konteks perjanjian baru dan Injil, belum hadir, maka sesungguhnya kehidupan setiap kita tanpa bentuk. Sesungguhnya belum tercipta. Sesungguhnya kita emptiness, kosong. Dan sesungguhnya kita ini darkness, jalan dalam kegelapan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita sedang dalam kegelapan, maka terjadilah tabrak satu sama lain. Betul? 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 Saya takutnya nggak nyambung. Betul? Jangan sampai ada jaka sembung bawa golok ya di jemaat ini ya. Jadi ketika kegelapan itu menguasai, sebelum firman dinyatakan, maka sesungguhnya kegelapanlah yang menguasai kita. Sesungguhnya kejahatanlah yang menguasai kita. Sesungguhnya ketidakaturanlah yang menguasai kita. Sesungguhnya tidak terkendali situasinya. Satu akan menabrak yang satu. Ketika kegelapan tanpa bentuk, tidak ada ruang, maka setiap kita tidak akan mampu melihat jalan keluar. Setuju? Kita akan terjadi apa ketika ini di lampu dimatikan? Semua masing-masing mengambil jalannya sendiri. Bowie bilang jalan keluarnya sebelah timur. Tapi kita katakan sebelah barat. Satu berkata, diam aja. Atau berkata, enggak, kita harus selamatkan diri. Kondisi menjadi ruwet, kompleks, membingungkan. Karena apa? Semuanya gelap. Tidak ada harapan di dalam kegelapan. Katakan kiri kanannya, tidak ada harapan dalam kegelapan. Yang ada adalah keegoisan. Masing-masing cari jalannya sendiri-sendiri. Ada amin. Tidak ada direction. Petunjuk. Tidak melihat sesuatu. Apa yang terjadi ketika kita dalam gelap sangat gulita? Kita kebingungan Bapak Ibu. Bahkan suasananya mencekam, dingin. Untuk itulah kebenaran harus didatangkan. Kondisi yang tiga hal ini tak berbentuk. Bahasa Inggrisnya formless. Kosong atau hampa. Bahasa Inggrisnya void atau emptiness. Dan sesuatu yang gelap, bahasa Inggrisnya darkness, melahirkan sebuah kata yang menarik kita bahas di pagi ini. Berasal dari bahasa Yunani, namanya kaos. Bukan kaos yang kita pakai. Kata ini kemudian diabsorb dalam bahasa Inggris, yang berarti chaos. Katakan kiri kanannya, chaos. Apa itu chaos Bapak Ibu Saudara? Chaos itu bicara ketidakaturan. Chaos bicara tentang krisis. Chaos bicara tentang kejahatanlah menguasai kita. Coba kita bayangkan bangsa ini chaos. Orang Batak maju berperang melawan orang Jawa. Orang Jawa maju berperang melawan orang Tionghoa. Tionghoa nggak mau tinggal, dia lihat orang Manado sedikit, dia lawan orang Manado. Karena cuma saya dan Fanya. Apa yang terjadi di tempat ini? Kejahatan muncul. Itulah kondisi disebut chaos. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan tidak sampai di Kejadian pasal 1 ayat 2.
ada harapan. Katakan kiri kanannya, ada harapan. Ada jalan keluar. Bilang kiri kanannya, jalan keluar. Ada pemulihan. Bilang kiri kanannya. Ada pengendalian. Bilang kiri kanannya. Ada terang kebenaran. Bilang kiri kanannya. Maka realitas pertama yang begitu mencekam, sebelum firman itu dinyatakan, yang diwakili satu kata dari kata chaos, tulisannya chaos. Chaos, orang Indonesia mulai tahu, chaos. Jadi kalau hari ini kita dapati keluarga kita chaos, masa depan kita chaos, anak-anak kita mulai chaos, pelayanan kita mulai chaos, keuangan kita mulai chaos. Berarti firman Tuhan katakan, harus ada sesuatu yang bekerja. Apa yang Tuhan katakan? Kejadian pasal 1 ayat 3. Kuasa firman itu yang akan menciptakan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Balik lagi ke tadi. Sebelumnya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kenyataan, katakan kiri kanan. Kenyataan sebelum firman itu. Kenyataan sebelum firman itu, katakan. Tidak harus terjadi dalam hidupku. Sekali lagi, tidak harus terjadi dalam hidupku. Kalaupun sudah terjadi, katakan kiri kanan. Jangan tinggal lama-lama di situ. Kau harus keluar. Maka Yesus katakan, aku berikan jalan keselamatan bagimu. Dan firman itu menyatakan, aku berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Di balik setelah realitas sebelum firman yang gelap, yang saya katakan chaos, tak berbentuk, kosong dan gelap. Itu dikatakan firman Tuhan. Yehor, kata firman Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya. Yehor, jadilah terang. Yehor, itu jadilah terang. Maka setelah firman itu dinyatakan, maka kejadian pasal 1 katakan, dari chaos menjadi kosmos. Kosmos bukan tempat menanak nasi ya. Arti chaos adalah ketidakaturan, kehampaan, tak berbentuk, menjadi kosmos. Bapak Ibu kalau belajar bahasa Ibrani, kata kosmos berarti teratur. Dia sesuai jalur. Maka dia mau kosmos, alam semesta itu sesuai jalur. Ada edarnya, dia tidak akan terjadi tabrakan. Yang tabrakan terjadi cuma chaos. Dia teratur, dia tersentral. Ada pusat pengendalinya, itu namanya kosmos. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan berfirman. Yehihur, dalam tulisannya Yediur. OWR yang artinya jadilah terang. Maka sesuatu yang chaos menjadi kosmos. Sesuatu yang berantakan tanpa masa depan jadilah pengharapan. Sesuatu yang gelap tidak melihat jalan keluar menemukan jalan keluar. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Mau tinggal terus dalam tanpa firman? Atau kita saat ini untuk komitmen. Biarlah firman itu tergenapi atau jadi dalam hidupku. Supaya aku berpindah dari chaos ke kosmos. Aku pindah dari sesuatu yang void, hampa. Hubungannya hampa. Baik dengan suami dan anak-anak. Untuk kembali dari emptiness to fullness. Bahasa Inggrisnya begitu. Dari sesuatu yang kosong, jadi hidup yang senantiasa terisi. Karena hanya orang yang hidupnya senantiasa terisi akan memberi hidupnya. Cuman orang yang hidup di dalam emptiness akan menyedot setiap orang lain. Ada amin?
Jadi hari ini Bapak Ibu, bukti bahwa kita sudah mengalami firman. Kita mengalami kepenuhan. Bahkan firman Tuhan berjanji bagi kita. Engkau bukan saja penuh Bapak Ibu, katakan kiri kanannya. Tapi engkau akan berlimpah-limpah. Artinya tujuan hidupmu bukan untuk dirimu sendiri. Baik uangmu, waktumu, kemampuanmu, atau skillmu. Ada amin? Dari sesuatu yang tak berbentuk, tak jelas. Jadi sesuatu yang terbentuk. Terbentuk itu dikatakan dia tercipta. Memiliki daya cipta. Dalam bahasa Inggrisnya kreatif, inventif. Memiliki. Jadi ketika kita hidup tanpa bentuk, tak jelas. Tapi kemudian tercipta, terbentuk. Apa arti dari kata daya cipta? Menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Menjadikan sesuatu yang belum ada jadi ada. Dan itulah yang disebut dengan kuasa firman. Sampai di sini bisa mengerti? Jadi ada dua hal. Ketika firman dikatakan berfirman Allah, Yedior, jadilah terang. Dan lalu terang itu jadi bukan berproses sekian abad. Ketika Tuhan menyatakan firman, ya dia langsung tercipta terang itu. Terang yang dimaksud bukanlah matahari. Terang yang dimaksud ya keberadaan firman itu. Karena matahari diciptakan di ayat 14. Ada amin? Banyak orang salah baca. Jadilah terang, oh Tuhan ciptakan matahari. Bukan. Itu menggambarkan the presence of God, kehadirannya. Bukan matahari. Atau benda terang lainnya. Banyak matahari di dunia ini. Di alam semesta maksud saya. Jadi dia langsung jadi. Jadi saya coba menyimpulkan ada dua hal. Oh yang pertama, kuasa firman. Catat. Nah, jemaat jarang nyatat. Nyatat di otak paling ingat 15 menit pertama. Kuasa firman itu mengubahkan. Katakan kiri kan, mengubahkan. Mengubahkan siapa? Bilang, elo gitu. Bilang, mengubahkan siapa? Elo. Ente. Rudi langitan yang diubahkan. Dari apa yang diubahkan? Tadi dari kehidupanmu yang gelap. Menuju terang. Tanda-tanda kegelapan apa? Ya pasea, wahai berantem. Bertabrakan terus. Kau bilang merah, ku bilang biru. Gak pernah sejalan, seiring dan sejalan. Tiap doa berantem dulu. Jam berapa kita doa? Jadi doanya itu pertama yang mengatur jadwal doa dulu Bang. Karena jadwal doa aja bisa berantem antara suami dan istri. Pagi teing. Siang aku udah mau kerja. Kan bapak-bapak jago membuat 1000 alasan. Jangan pagi teing mah, aku masih ngantuk. Siangan dikit, dibuat siang, dia udah pergi kerja. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi mengubahkan. Apa yang diubahkan Bapak Ibu? Dari sistem hidupmu, bilang kiri kanan, sistem hidupmu. Sistem masa lalumu tuh chaos. Bilang, ingat loh, chaos tuh hampir keok. Kiri kanan bilang, ingat loh, chaos hampir keok, belum sih. Udah agak hampir-hampir dia. Jadi pertama adalah kuasa yang mengubahkan dari sama chaos to kosmos. Dari yang tidak teratur menjadi teratur. Dari kegelapan menjadi terang. Dari apa lagi? Dari ketidakaturan menjadi teratur. Yang tidak terkendalikan semua serba salah. Bukankah kita mengalami hal ini? Aku
lakukan A, datang B. Aku lakukan B, datang C. Kadang-kadang masalah lebih cepat daripada doa kita. Dan kita merasa frustasi. Persoalannya firman itu sudah dinyatakan belum? Atau cuma kita tahu? Saya yakin semua pada tahu firman, termasuk saya. Tapi hidup dalam kuasa firman, pertanyaan kedua. Yang tidak bisa kita jawab seketika. Jadi pagi hari ini, yuk setiap kita, yuk selidiki. Apa yang harus diubah oleh kebenaran firman? Apakah keuanganku? Apakah keluargaku yang acak adut? Hesek maju. Hesek maju tuh sulit majunya. Orang Chinese aja kalau buka toko, walaupun dia nggak Kristen, dia profetik kok. Toko maju makmur. Maju jaya. Gak pernah gelap. Tokonya gak pernah Bapak Ibu. Toko kosong. Gak pernah. Walaupun tokonya nyaris kosong, tetap dia maju makmur. Profetis mereka itu. Masa kita orang Kristen kalah sama orang Surya Kencana Bapak Ibu. Ayo, oi. Jangan bikin toko madesu. Apaan? Masa depan suram. Ditulis sih dalam kurung, mirip tetangga gue. Yang maksudnya untuk nyindir tetangganya. Yo, karena kita sadar bahwa kuasa gitu mengubahkan. Yang kedua, ingat kuasa itu berdaulat. Artinya ketika kita klaim kebenaran itu, sama seperti Kejadian pasal 1 ayat 3, lalu terjadilah sesuai kebenaran firman yang kita nyatakan. Amin. Sesuatu kuasa yang berdaulat itu dia mengikat. Ada amin? Dia binding. Jadi kalau hari ini si Alan keluarga gue ini. Tahu kan si Alan pemain bulu tangkis yang pernah juara olimpiade. Apalagi ditambah si Susi. Nah, ada Kak Susi di sini. Apa yang terjadi dengan mulut? Maka mengikatlah kata si Alan itu. Ikat ya. Hancur, sehancur-hancurnya. Hancur bleh. Kuasa itu mengikat. Tapi kalau engkau katakan, aku tahu Tuhan, kondisiku tidak baik-baik. Tapi aku punya Allah yang besar. Aku menyatakan setiap tantangan keuanganku hari ini. Segala penghalang, berkat-berkat atas toko-tokoku. Beranjaklah, tercampaklah ke laut. Maka itu yang terjadi. Tapi kalau kita katakan, ya hidup ini seperti seorang yang mengecat menggunakan tangga. Udah jatuh, tertimba tangga plus catnya. Apes, pes. Ingat apes itu artinya monyet. Jadi kalau kita sebut apes, sebenarnya kita mendoakan monyet bahasa Inggrisnya. Tulis saja cari Google. Apes. Ada amin Bapak Ibu? Harusnya monyet tadi ditit gitu ya. Ya udah keceplosan Bapak Ibu. Jadi hari ini, tuh. Yang kedua apa? Berdaulat. Selain mengikat, apa lagi? Kuasa itu selain mengikat dia apa? Pasti terjadi. Yang berikutnya bukan hanya pasti terjadi. Yang luar biasa. Tidak ada yang dapat membatalkannya. Tuh lihat. Yuk Bapak Ibu, kuasai mulutmu. Mana yang engkau gemakan, kata Amsal 18 kalau nggak salah ya 21. Kau gemakan puji-pujian akan Tuhan. Engkau gemakan kebenaran firman Tuhan. Atau kau gemakan keluhan-keluhanmu. Kemarahan-kemarahanmu, rasa frustasimu. Tergantung dia akan terjadi. Sebab kuasanya apa? Mengikat. Artinya pasti terjadi. Arti yang lain, tidak ada yang bisa membatalkan. Pertanyaannya, bagaimana kuasa itu bekerja kan?
Ada amin? Nah, satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana membuat kuasa itu bisa bekerja? Yang pertama kita tahu, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, menegaskan kepada kita, kuasa itu bukan saja dimiliki oleh Allah kita yang dahsyat. Dia bukanlah Allah yang pelit. Dia memberikan kuasa itu atas anak-anaknya. Maka 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, dia katakan gini, kamu, katakan unjuk kiri kanannya, kamu berasal dari Allah. Ada sebagian mengatakan, macaci berasal dari Allah. Tadi pagi aja barusan berantem nih suami istri. Macaci, tadi barusan merepet karena anak lama bangun. Tadi kemarin merepet juga karena suami asik nonton bola, istri pengen tidur. Itu mah kasus pribadi ya. Ya. Banyak hal di dunia ini. Tapi firman Tuhan di atas segalanya. Katakan kamu berasal dari Allah. Dan Allah itu terang. Anak-anakku dan kamu telah apa? Mengalahkan nabi-nabi palsu. Mana nabi palsu? Itu paling banyak di TikTok, di TV, di sosial media. Tidak semua yang dia katakan benar. Orang boleh mengatakan Indonesia gelap. Apakah benar gelap? Ya belum tentu. Apa kata firman Tuhan? Oh, Indonesia menuju bangkrut. Yes. Tapi kita mau nggak ikut-ikut tuh? Belum tentu. Tapi banyak hari ini nabi-nabi palsu. Saya bukan berarti orang yang mengatakan kemudian gak ada datanya. Tapi yuk, sebagai warga kerajaan Allah, kita diajarkan bahwa perkataan kita, Amsal 11:11, dalam doa pagi saya diingatkan oleh Tuhan. Seringkali kita ikut situasi, termasuk saya. Orang memaki bangsa ini, saya ikut. Karena saya merasa memang ada sedikit ketidakberesan di negeri ini. Saya marah, saya dongkol, saya kesel. Kenapa nggak dipilih menteri gitu? Apa maksudnya? Bukan Bapak Ibu. Seharusnya nggak harus bangsanya lebih baik, tapi kenyataan kesel. Dan orang bikin statement, bangkrut, yes kita doakan Indonesia jadilah bangkrut. Tapi firman Tuhan katakan di Amsal 11:11, berkat kita akan menjadi kota di mana kita tinggal tuh sejahtera, besar, atau perkataan kita yang membuat justru kota kita terkutuk. Jadi hari ini, apa yang kita gemakan Bapak Ibu? Keluarga kita. Iya memang sekarang tuh keluarga kita tuh seringkali itu KDRT. Apa itu KDRT? Kurang dana, ribut terus. Terus kita larut dalam KDRT itu, kurang dana, ribut terus. Tapi firman katakan, balik tadi. Kalau kita larut dalam keadaannya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mulut kita akan ribut. Si suami bingung. Pulang cepat dimarahin, karena gak bawa duit. Pulang lama bawa duit, dimarahin, karena pulangnya pagi. Dia serba salah. Akhirnya apa? Dia mengambil jalan tengah. Yang gak usah pulang, gak usah cari duit, duduk di rumah. Jalan tengah yang baik buat kaum bapak-bapak. So ibu-ibu, perkataanmu yang engkau gemakan, itulah yang jadi. Ada amin? Jadi pagi hari ini, yuk kita rubah cara kita melihat, cara kita bicara. So bagaimana? Kita yakin bahwa kita berasal dari siapa? Allah. Ayat tadi balik lagi, belum selesai. 1 Timotius 4:4 itu. Nah dikatakan begini, sebab roh yang ada di dalam kamu, ya tunjukin, roh ada di dalam kamu, tegaskan. Walaupun udah tahu, berulang-ulang ini. Ini bukan sesuatu yang baru ya, firman saya ini. Saya cuma mau menegaskan, reminder. Dalam bahasa kerennya, friendly reminder. Mengingat sebagai teman. Bahwa roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada amin. Roh kita lebih besar daripada ketidakpastian yang ada di luar. Ada amin. Roh kita lebih besar daripada ketakutan bahwa Indonesia itu akan gelap.
Lebih besar, kita mampu untuk bisa mengubahnya. Roh dalam kita bahwa katakan bahwa roh yang lebih besar itu menyatakan firman. Bahwa sekali-kali tidak. Bahwa kota di mana sekalipun kota itu engkau buang kami ya Tuhan. Yeremia itu. Tapi kami akan usahakan. Berupaya. Berkreasi. Berikhtiar, bernubuat, menyatakan dan berdoa bahwa kota kami akan mengalami kesejahteraan. Demikian juga keluargamu, masa depan anakmu, pekerjaanmu, usahamu, dan dimanapun engkau injak tempat itu adalah menjadi warisanmu. Ada amin? Mengapa? Karena Allah sendiri yang tinggal di dalam engkau. Bangga enggak kalau presidennya tinggal di rumah kita? Bangganya setengah mati, bajunya bakal enggak pernah dicuci lagi itu bang atas. Kalau udah ketemu presiden itu. Tuh piring yang bekas makan presiden dikoleksi di buffet. Buffet itu zaman dulu banget ya. Bapak Ibu tahu ya buffet ya. Ya lemari ini jarang disebut ini. Lemari kecil yang ada kacanya. Kalau mama saya itu karena nggak punya uang hiasannya cuma sana. Ya satu, yaitu piring-piring nggak pernah dipakai. Itu seumur hidup nggak pernah dipakai dia. Ditaruh di situ. Nggak ada harganya sebenarnya. Tapi buat mama saya itulah yang terbaik yang dia lakukan. Yang sama. Nah, kalau ada Presiden Pak Prabowo datang ke rumah kita, mungkin kursinya itu sudah tidak pernah kita duduk lagi. Minimal kita foto banyak, masuk ke Facebook 7 hari 7 malam. Ada amin? Sekarang Allah yang maha besar, Allah yang transenden, tak terbatas, Allah yang juga imanen tinggal di dalam kita. Dia menjadikan kita 1 Korintus 3:16 saya katakan, kamu itu adalah bait kudusnya. Rumahnya Tuhan. Bilang kiri kanannya. Oi, sadar oi, bilang gitu. Rumahnya Tuhan oi. Jadi kemanapun engkau pergi itu representasinya Tuhan. Jadi yuk. Jadi setiap yang keluar dari rumahnya Tuhan. Itu harusnya merupakan perbendaraan. Kata yang berasal dari Tuhan. Dan kata dari Tuhan atau firman-Nya itu Kejadian pasal 1 ayat 3 ada kuasa yang mengubahkan dari hidup kita yang chaos, kacau balau, amburadul, babak belur, pakai semuanya. Itu kemudian diubahkan memiliki daya cipta, memiliki kreasi, terang, harapan. Ada amin Bapak Ibu. So, bagaimana harus kita lakukan? Matius 23 ayat 11. Markus pasal 11 ayat 23. Dia katakan begini. Kuasa firman itu ada di mana? Bilang kiri kanan, mulutmu. Udah kau pakai belum? Udah kau pakai belum untuk kuasa firman? Atau justru kau pakai untuk menghancurkan orang lain? Markus 11 ayat 3 katakan, aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa berkata, garis bawahi, berkata kepada gunung ini, gunung merupakan metafora, ilustrasi dari sebuah masalah atau tantangan. Kepada gunung ini beranjaklah. Gih dana. Maka firman Tuhan katakan ya dan amin. Mengikat, terjadi dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Ada amin? Tercampaklah ke dalam laut. Gih, ke laut aja. Ke laut ya. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa yang dikatakannya
akan terjadi. Ingat, firman itu berdaulat. Dia mengikat, pasti terjadi, dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Pelajaran kita pagi barusan. Dan itu akan terjadi, maka hal itu terjadi. Firman Tuhan katakan apa di sini? Perkatakan kepada gunung, setuju enggak? Bukan bicara kepada gunung. Perkatakan kepada masalahmu. Jangan bicara dengan masalah. Ajak diskusi. Apa yang terjadi? Apa perbedaan berkata kepada gunung? Next. Dan berbicara kepada gunung. Apa? Beda Bapak Ibu. Kalau kita katakan hari bicara tentang masalah, bicara sama masalah, tentang masalah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan berfokus kepada apa yang kita bicarakan. Yaitu masalah. Apa dengan otak kita? Dia memvisualisasi masalahnya. Makin ruwet. Makin tak jelas. Makin besar, beraksasa kira-kira itu. Jadi kalau hari ini kita, firman Tuhan katakan jangan ajak diskusi masalahnya. Jangan bicara tentang masalah. Karena masalahnya itu akan menghasilkan ketakutan, kecemasan, depresi, ketakutan dan lainnya. Tetapi firman Tuhan katakan, jelas, ya ayatnya mengatakan, perkatakan pada gunung, katakan kepada gunung itu. Jadi perkatakan pada masalah. Itu artinya perkataan firman yang tinggal dalam kita. Ada amin? Yang dimanifestasikan atau dikeluarkan atau dinyatakan atau diciptakan melalui mulut kita. Itu namanya memperkatakan. Firman-Nya yang diperkatakan atas masalah tersebut. Kita mengambil otoritas kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Jadi sekali lagi, Yesus tidak pernah berkata, berdoalah pada gunung ini. Tetapi berkatalah. Yesus juga tidak pernah bicara gini, diskusikan tentang gunung ini. Boleh sih, tapi harus ditutup dengan perkataan Kristus. Yesus juga tidak bicara tentang, yuk kita bincang-bincang tentang masalah. Boleh untuk kita mengetahui. Tetapi yang Yesus maksudkan, yuk kalau engkau sudah tahu masalahmu, perkatakan masalah itu. Dia pindah, dia akan pindah. Ada amin Bapak Ibu? Jadi di pagi hari ini, yuk kuasa perkataan. Next, buka slide-nya kita akan tutup. Refleksi diri. Ada 3 pertanyaan yang paling penting. Yang harus kita renungkan dan kita bawa pulang setelah di tempat ini. Pertanyaan yang besar. Apa gunung terbesar di dalam hidupmu? Jawab di hati masing-masing. Uangkah? Tagihankah? Invoice kah? Atau vonis dokter yang mengatakan no hope, tidak ada harapan? Atau ngelihat omset bisnis, atau gaji yang tidak jelas, atau hubungan kah? Bisa hubungan secara vertikal dengan Tuhan, bisa juga hubungan secara horizontal, sesama kita, istri, anak, mungkin sesama jemaat, saudara seiman. Atau juga ada satu karakter yang kita mau ubah dalam hidup. Kita telah belajar minggu lalu tentang banyak hal karakter bad. Ataukah tentang masa depan. Atau saya tidak tahu. Apa gunung paling terbesar dalam masalah hidup Bapak Ibu Saudara hari ini? Yuk nyatakan, Tuhan aku gak mau diskusi lagi dengan masalah itu. Aku udah tahu bahwa hubungan aku sama istri masalah. Aku gak mau diskusi, tapi aku mau memperkatakan firman di dalam soal hubungan, masalah hubunganku. Aku tahu keuanganku lagi masalah. Aku gak mau diskusi itu lagi, tapi aku mau memperkatakan. Karena aku sudah tahu Tuhan, aku mau memperkatakan firman. Atas keuanganku yang amburadul. Aku juga tahu Tuhan, persoalanku adalah di karakterku.
Aku gak mau diskusi lagi, aku tahu, aku sadar dan aku bertobat. Aku mau perkatakan firman. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau engkau next, saya akan kasih waktu kita 10 menit, saya akan tutup. Kalau hari ini masalahmu keuangan, kau jangan tinggal di dalam masalahmu. Tapi perkatakan Filipi 4 ayat 19, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ada amin? Ada amin? Berapa banyak engkau ngerasa keuangan, gak usah unjuk tangan. Yes Tuhan, keuangan. Itulah gunung masalahku hari ini. Tapi aku gak mau diskusi dengan dia. Tapi aku mau katakan bahwa firman-Nya ya dan hidup. Firman-Nya itu mengikat. Firman itu ya dan amin. Yang terjadi yang tidak ada yang mematakan bahwa aku katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Itu yang kau perkatakan. Ada amin? Apa masalahmu yang kedua? Mungkin ketakutan. Tapi hari ini saya mau katakan, dalam doa kita mungkin 10 menit, saya minta Kak Fanya stand by main musik. Sula harus memikir worship-nya apa. Apapun hari ini, ketakutanmu, banyak hal takut. Saya tidak bisa merinci. Tapi firman Tuhan katakan, kalau hari ini engkau takut, firman Tuhan katakan, sampaikan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allahku memberikan kepadaku, kepada kita, bukan roh ketakutan. Saya ulangin lagi, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ada amin? Mungkin kau katakan sekarang masalahku adalah vonis dokter yang mengatakan mustahil engkau bisa sembuh. Tagihan dokter yang begitu besar. Saya mau katakan hari ini, Yesaya 3 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus sudah tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Untuk itu hari ini Tuhan, sakit apa atasmu? Jangan diskusi dengan sakitmu. Cukup kau tahu kau sakitmu. Dan kau katakan taruh atas segala sakitmu perkataan firman. Aku katakan kepada sakitku, beranjaklah, terlempar, tercampaklah engkau ke dalam laut. Oleh karena bilur. Kalau hari ini masalah adalah kesalahan keluargamu, keuanganmu, bisnismu. Kau katakan di Yoel pasal 2 ayat 25a. Tuhan, Engkau akan memulihkan kepadaku tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Belalang pelompat, belalang pelalap dan belalang pengerit. Aku katakan Tuhan atas bisnisku, atas keluargaku. Hai belalang-belalang yang mencuri, tercampaklah engkau ke dalam laut. Apapun masalahmu hari ini. Jadi Bapak Ibu, hidup dan mati dikuasai lidah. Ada amin? Siapa yang suka menggemakannya akan membuahkan hasilnya. Yuk klaim kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sembah Tuhan.